Poco F3. Secara spesifikasi masih sangat mumpuni buat dipakai 3 tahun lagi. Apalagi juga dijanjikan update HyperOS di tahun depan. Jadi gimana kabar HP ini sekarang? Simak full review Poco F3 buat tahun 2024. Seperti biasa kita mulai dari sektor pertama, desain dan build quality. Secara desain, Poco F3 ini looknya cakep. Desain depan bezelnya tipis dan punch-hole-nya super kecil. Sementara desain belakang terlihat elegan dan menurut saya bentuk modul kameranya lebih cakep dibanding Poco seri F lainnya. Cuma untuk varian warna hitam ini gampang sekali nempel sidik jari karena pakai backdoor kaca glossy. Lanjut soal frame, bentuknya semi-rounded dengan finishing matte di samping dan glossy atas bawah. Soal tata letak port dan kawan-kawannya ini juga sudah pas. Cuma minus dia itu nggak punya audio jack. Terus soal build quality, Poco F3 pakai material depan belakang kaca Corning Gorilla Glass 5 dan frame plastik. Pas diketok-ketok ini HP sangat solid dan feel pegangnya berasa premium. Sama HP ini juga punya sertifikasi IP53, jadi tahan debu dan percikan air. Ingat ya, percikan air, bukan buat ditenggelamin ke air. Cuma untuk tombol volume Poco F3 ini kurang solid, agak sedikit oblak. Lanjut untuk feel handling, secara dimensi dan berat Poco F3 ini standar. Buat pemakaian satu tangan masih bisa dan nyaman-nyaman aja, ditambah feel-nya juga tipis, karena ketolong bentuk rounded di sisi frame dan backdoor. Jadi sektor pertama, saya kasih nilai 9,5. Berikutnya sektor kedua, performa. Poco F3 pakai SoC Snapdragon 870, fabrikasi 7 nanometer, buatan TSMC, GPU Adreno 650, RAM 6 atau 8 GB, LPDDR5, storage-nya 128 atau 256 GB, tipenya UFS 3.1, yang ini tuh udah nggak bisa ditambah sama microSD. Terus baterai 4520 mAh dengan speed charging 33 Watt. Lalu ke benchmark, Antutu 10 mode balance dapat 895.000, sedangkan di mode performa dapat 928.000. Terus Geekbench 5 skornya tinggi, single core 964 poin, dan multicore 3275 poin. Lalu ke CPU throttling test, ini hasilnya kurang stabil, drop di 73%, sedangkan kalau pakai cooler baru naik ke 88%. Dan untuk kelengkapan sensor tentunya lengkap, ada NFC sama udah giroskop hardware. Oke, buat sekarang performa harian Poco F3 gimana bang? Dipakai harian ya masih ngebut, buat buka tutup aplikasi kenceng. Terus multitasking wajar juga masih aman, jarang sekali reload, meski unit saya ini RAM-nya cuma 6 GB. Dan semisal kurang masih ada RAM gimmick atau RAM virtual yang di MIUI 14 sampai 5 GB. Cuma ini ada catatan kecil, kalau pakai mode hemat daya kadang jadi suka reload. Lalu untuk suhunya gimana bang? Kalau dipakai non-game seperti sosmed, nonton, browsing, Poco F3 ini HP-nya udah termasuk adem. Sementara kalau dipakai main game suhunya relatif. Jika main game seperti Mobile Legends dan CODM masih aman, rata-rata di 38-41 derajat Celcius. Tapi untuk game seperti PUBG, Genshin Impact, dan Honkai Star Rail, main agak lama dikit, katakanlah 20-30 menit, suhu body Poco F3 ini panas banget. Bisa tembus 44-47 derajat Celcius. Itu bahkan lebih panas daripada Infinix GT 10 Pro. Terus hawa panas Poco F3 ini juga rata satu body. Mungkin efek bodi kaca jadi penyebarannya cepat, sampai frame-framenya ikutan anget. Padahal grafiknya nggak saya set rata kanan, cuma low, medium, dan smooth. Jadi saran saya ini wajib pakai cooler. Apalagi backdoor Poco F3 ini pakai kaca, pasti lebih efektif ngeredam suhu. Lanjut soal GPS, ini aman, nggak ada masalah loncat-loncat, dan dipakai navigasi titiknya real time. Jadi udah akurat. Lalu untuk kecepatan side fingerprint Poco F3, walau bukan yang paling cepat, tapi ini udah oke. Terus akurasi scanning NFC di HP ini juga bagus banget. Dari 10 kali coba beruntun, rata-rata gagalnya cuma sekali. Sekarang kita ke performa layar Poco F3. Panel Full HD Plus AMOLED, size-nya 6,67 inci, refresh rate-nya 120Hz, sampling rate-nya 360Hz, kerapatan pixel 395 ppi, brightness 1300 nit, support HDR10+ Dolby Vision, multitouch udah 10 jari,
Terus di RM Info udah Wideview L1, ada Always On Display, dan udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Oke, untuk kualitas layar Poco F3 ini udah bagus banget. Tone LCD-nya cenderung kekuningan, bukan kekuningan Jawa Barat ya. Dan semisal kurang suka ada fitur temperatur warna. Overall layar Poco F3 ini kalau buat scrolling sosmed dan multimedia seperti nonton anime, yang saya yakin banyak dari kalian yang gedek sama MC-nya, ini udah nyaman. Produksi warnanya lebih ke gonjreng khas layar AMOLED dan pixelnya ini udah berasa padat. Cuma untuk HDR, selama nggak dibandingin sebenarnya udah bagus. Tapi kalau dibandingin sama layar HDR di Infinix GT 10 Pro, HDR di layar Poco F3 ini menurut saya kalah bagus sama Infinix. Di Poco F3 HDR-nya terlalu kuning, jadi beberapa detail dan warna agak kurang. Sedangkan HDR-nya Infinix itu netral, jadi detail-detailnya lebih enak buat dilihat. Cuma ini selera saya pribadi ya, tidak setuju ya rapopo. Lalu untuk kualitas di bawah terik matahari dengan peak brightness 1300 nit, layar Poco F3 ini masih terlihat dengan jelas. Terus soal responsivitas layar, buat ngetik atau main game rhythm juga udah aman. Dan haptic feedback-nya ini udah level flagship. Lanjut untuk kualitas audio Poco F3, untuk dual stereo speaker-nya dituning Dolby Atmos, secara kualitas udah bagus banget. Bassnya bulat, vokalnya renyah, dan treble-nya rapi. Sementara untuk kualitas audio via Type-C, kualitas powernya standar, dan ini tuh tergantung earphone yang kalian pakai. Lanjut ke performa baterai Poco F3 yang kapasitasnya cuma 4520 mAh. Buat pemakaian daily non-game ini bisa tahan seharian dengan SOT 6-7 jam. Kalau daily sesekali main game dapat SOT 4-6 jam. Menurut saya sih wajar ya, karena kapasitas baterai Poco F3 ini juga di bawah standar. Lalu untuk charging time 33 watt, dari low sampai full butuh waktu 1 jam lebih dikit. Jadi untuk sektor kedua, saya kasih nilai 9. Buat zaman sekarang secara performa Poco F3 ini HP-nya masih enak dipakai harian. Saya aja jadiin Poco F3 ini daily driver utama buat tahun 2024. Oke, berikutnya sektor ketiga UI Experience. Posisi sekarang sudah saya update ke Android 13 MIUI 14. Soal experience pakai MIUI nggak perlu saya cerita panjang lebar lah ya. Saya yakin teman-teman udah banyak yang khatam sama MIUI. Paling hanya ada perbedaan kecil karena faktor spesifikasi dan kasta. Misalnya Poco F3 ini always on display-nya selalu on, jadi nggak cuma 10 detik. Terus bagian control center, Poco F3 bisa ngeblur, sedangkan seri di bawahnya cuma abu-abu. Dan punya tools buat akses beberapa fitur-fiturnya. Ya itu doang sih perbedaan yang berasa impactful dari segi interface. Nah, kalau dari segi performa UI gimana bang? Oke, buat real experience, MIUI di spesifikasi lebih tinggi itu lebih enak, lebih smooth, lebih sleek, dan enggak berasa berat. Beda rasa kalau dibandingin MIUI di spesifikasi rendah. Terus untuk bug, selama saya pakai nggak muncul bug yang aneh-aneh. Paling keluhan saya sama MIUI 14 di Poco F3 ini cuma 3. Pertama, iklannya brutal, nyampah di mana-mana, udah kayak baliho sama poster yang ada di jalanan saat ini. Kedua, bloatware syarat TKDN-nya banyak banget. Ketiga, fitur split screen dan floating window-nya dibatasin. Jadi kalah sama XOS 13 yang mayoritas aplikasi itu bisa di floating sama split screen. Lanjut untuk jaminan update software. Poco F3 bakal dapat update HyperOS tahun depan, tapi untuk versi Android-nya udah mentok di Android 13. Kalau Poco F3 ini udah dapat update HyperOS, nanti bakal saya bahas lagi. Jadi sektor ketiga, saya kasih nilai 8,5. Berikutnya sektor keempat, performa gaming. Game pertama, Genshin Impact. Untuk grafik ini saya set medium mix 60 fps. Buat mayoritas skenario gameplay udah lancar. Bisa dapat 40-60 fps. Dan main 30 menit baterainya berkurang 12-14%. Tapi seperti yang saya bilang di sektor kedua tadi, HP ini untuk main Genshin Impact selama 20 menit udah panas banget. Di 42 derajat, bahkan juga bisa tembus 45 derajat. Dan suhu panasnya itu disebar rata satu body, karena bodinya pakai kaca jadi cepat nyebarnya. Tapi ini tuh bisa jadi kelebihan sekaligus kekurangan sih, karena hawa panasnya enggak ngumpul di satu titik area CPU. Tapi kekurangannya adalah tangan orang yang main itu kepanasan. Cuma ini tuh bisa diatasi pakai cooler sih.
Game kedua Honkai Star Rail, grafik medium mix 60 fps. Untuk gameplay di kebanyakan skenario udah lancar, bisa dapat 40-60 fps. Dan main 30 menit baterainya berkurang 11-12%. Tapi ini game belakangan kok rasanya lebih berat daripada Genshin Impact ya. Soalnya kalau nge-spam efek itu gampang banget frame drop, bahkan lag sampai nge-freeze. Dan untuk masalah suhu lagi-lagi sama, cuma main bentar aja body HP-nya panas banget. Bisa dengan mudahnya nyentuh 43 derajat, tertinggi kemarin itu saya lihat sampai 46 derajat Celcius. Jadi kalau main game berat Hoyoverse di Poco F3, enakan memang pakai cooler. Game ketiga CODM, grafik highest max. Untuk gameplay ini udah lancar. Dapat framerate stabil 60 fps di semua mode, termasuk mode Battle Royale. Dan main 30 menit baterainya berkurang 12%. Kalau untuk suhu body, di game ini lebih mendingan daripada dua game benchmark berkedok game Wibu tadi. Terus sepanjang gameplay suhu baterai di 38-41 derajat Celcius. Jadi masih aman. Game keempat itu PUBG Mobile. Grafik Ultra HDR udah kebuka di Poco F3. Tapi ini saya main di smooth extreme aja. Untuk gameplay ini udah stabil 60 fps. Dan soal gyroscope aman, karena ini pakai hardware gyroscope. Tapi untuk PUBG, lagi-lagi suhu body Poco F3 ini panas banget. Angka di monitor baru beberapa menit juga udah tembus 43 derajat. Jadi ini butuh cooler semisal kalian niat main lama game ini. Game kelima Mobile Legends. Untuk grafik rata kanan ultra. Untuk gameplay sayangnya cuma mentok 60 fps stabil ya. Sekalipun udah kekunci di 120 Hz, tetap ini pas masuk gamenya cuma dapat 60 fps aja. Terus untuk suhu, tergolong standar game mobile lah. Dapat di 38-39 derajat Celcius. Dan main 30 menit baterainya berkurang 11%. Game ke-6 Bandori Jepang, grafik apapun lancar, dapat 60 fps sekalipun 3D MV. Dan untuk gameplay nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Tapi di awal saya pakai ada masalah minor untuk feel tappingnya, karena susah buat dapetin feel not perfect. Sering banget saya kena grid. Cuma ini tuh masalah sepele, tinggal atur bagian kayak metronom langsung beres. Dan soal suhu game beginian tentunya adem, karena enggak nuntut physical power. Dan dilihat dari suhu monitoring cuma mentok di 37-39 derajat Celcius. Jadi untuk sektor keempat, saya kasih nilai 9. Soal grafik dan kestabilan framerate sebenarnya udah sangat aman sekali. Tapi untuk game tertentu, suhunya panas brutal. Dan penyebaran hawa panasnya rata satu body. Jadi ini tetap saya rekomendasikan pakai fan cooler. Karena selain gameplay makin nyaman, juga sekalian ngerawat mesin Poco F3. Berikutnya sektor terakhir, kamera. Setup triple kamera, kamera utama 48 megapiksel, sensor Sony IMX582, ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Sedangkan kamera depannya 20 megapiksel aja. Soal hasil foto, sebenarnya saya pengen ngarep lebih sih. Karena buat foto objek, hasil kamera Poco F3 ini agak lebih gelap dari situasi aslinya. Dan ini tuh juga terjadi di lensa ultrawide HP ini. Tapi, untuk urusan detail udah bagus. Hanya saja untuk koreksi warnanya kadang jadi sedikit lebih pucat di beberapa situasi. Mau ke arah natural tapi lebih gelap. Dan untuk low light ini oke sih, tapi kalian nilai sendiri aja. Terus untuk video, mikrofon Poco F3 ini ada 3, di frame atas bawah 2, dan di modul kamera 1, itu buat ngakses fitur video zoom. Fitur ini tuh mirip sama yang dipunyai LG V Series. Warnanya juga oke. Sekarang buat panning. Terus tiltingnya. Dan si Poco F3 ini dia punya sensor buat audio zoom, mirip sama flagshipnya LG yang kemarin saya review, si LG V30. Jadi kalau kita rekam
dan aktifin audio zoomnya, objek yang jauh sana suaranya kedengeran. Oke sih ini. Jadi untuk sektor kelima, saya kasih nilai 8 aja. Buat foto-foto ini tuh B aja sih, apalagi buat harganya sekarang, tapi untuk video masih bagus. Sekarang kita ke hasil akhir dan kesimpulan. Total Poco F3 buat tahun 2024 dapat 44 poin, jadi masuk ke tier S. Buat sekarang HP ini masih recommended kalau yang kalian cari itu sesuai kebutuhan. Soal isu matot, ya memang ada, tapi tidak sebanyak kasus matot di Poco X3 Pro. Dan menurut saya sih, itu juga tergantung pemakaian. Oke, jadi sekian dulu full review Poco F3 buat tahun 2024. Kampret motor lewat. Kayak GL Pro suara kayak gimana. Sampai jumpa di video gadget berikutnya dan sayonara.